Baik Ustaz, kita coba lihat juga kasus yang berikutnya ya. Ada seorang pria lanjut usia atau lansia, dia babak belur setelah jadi korban percobaan perampokan di warung sembako miliknya. Akibatnya korban mengalami luka-luka, salah satunya di daerah wajah. Nah ternyata naasnya lagi upaya perampokan tersebut sudah dialami korban sebanyak 8 kali. Di warung sembako ini, pria lansia bernama Watim telah menjadi korban percobaan perampokan Kamis malam. Pelaku masuk ke dalam warung yang juga tempat tinggal korban dengan cara memanjat tembok dan mencongkel jendela. Ironisnya, aksi itu sudah dialami korban sebanyak 8 kali dalam waktu yang berdekatan. Dalam 1 minggu, pelaku telah 2 kali mencoba memasuki warung milik korban. Kali terakhir, korban sempat berkelahi dengan pelaku hingga ia terluka di bagian wajah. Peristiwa itu pun akhirnya dilaporkan ke polisi. Untuk sementara masih didalami dalam penyelidikan proses hukum, dan memang waktu itu malam kejadiannya gelap. Begitu korban bangun, akhirnya korban dia sama pelaku, namun belum ada yang diambil, jadi belum ada kerugian. Kini korban berharap pelaku dapat segera ditangkap karena sangat meresahkan dirinya. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ustaz, ini kalau saya rasa dengan mengetahui bagaimana ganjaran dalam Islam terkait dengan perbuatan jahat yang kita lakukan, itu akan mereduksi. Tadi Ustaz bilang bahwa dengan membunuh seorang muslim sama saja dosanya dengan membunuh seluruh umat muslim di dunia. Nah, kalau misalnya hukum tentang perampokan dalam Islam, apa ganjarannya Ustaz? Perampokan itu lebih sadis lagi ya dari sekedar karena dalam perampokan itu kan ada unsur teror, ada unsur mengancam keselamatan jiwa orang ya, bahkan kadang-kadang disertai dengan membunuh ya. Perampokan itu disertai mengambil barang milik orang lain ya. Jadi berlipat memang ini perampokan. Dan dalam Islam itu bisa dikategorikan sebagai pelaku hirabah. Hirabah itu dianggap memerangi Allah dan Rasulnya. Itu dalam satu ayat Al-Maidah ayat 33 dikatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu. Jadi membuat kerusakan di muka bumi ini itu dipersamakan dengan memerangi Allah dan Rasulnya ya. Apa yang dimaksud membuat kerusakan itu? Yaitu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu. Itu harus dibunuh ya. Orang begal, kemudian perampok ya, itu tergantung kejahatannya. Kalau mengancam, mengambil barang orang lain, bahkan sampai pada tingkat membunuh, itu harus dibunuh. Kalau cuma sekedar mengancam keselamatan jiwa orang, mengambil hartanya, itu kalau dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan harus dihukum dengan disalib gitu ya. Lalu kemudian kalau hanya sekedar mengambil harta orang lain, itu yang berlaku hukum potong tangan. Jadi keras sekali hukum pidana bagi pelaku perampokan ini ya. Apalagi ini pelaku yang sama sudah mengaku 2 kali melakukan perbuatan yang sama terhadap korban. Dan korbannya adalah lansia lagi. Korbannya lansia tak berdaya begitu Ustaz ya. Yang harus mendapatkan kasih sayang.